hanya di Alkitab, hanya dalam kekristenan yang mengajarkan bahwa ada kepastian keselamatan. Hanya di dalam kekristenan yang mengajarkan tentang kepastian keselamatan. Tidak ada yang lain. Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita Miracle Morning, mujizat di pagi hari. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberkati kita hari ini. Bagi saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya sangat yakin bahwa saudara akan diberkati Tuhan pada pagi ini. Mari buka hatimu. Dan sebelumnya kita angkat pujian kita kepada Tuhan, katakan pujian ini dengan sungguh segenap hatimu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Haleluya. Amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Yang menyegarkan hati kami senantiasa, nama yang menguatkan kami senantiasa, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kemurahan-Mu memberkati kami pada pagi ini. Bapa di sorga, berkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan pada saat ini. Biarlah kuasa-Mu nyata Tuhan, dan pakailah hamba-Mu menjadi mulut Tuhan untuk memperkatakan perkataan Tuhan. Dan katakanlah sepatah kata, maka kami akan hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kasih Tuhan. Kiranya pagi ini kita akan disegarkan lagi melalui firman Tuhan. Pagi ini saya berikan firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 dengan tema Yesus jawaban akan rahasia terbesar dalam hidup manusia. Itu temanya, Yesus jawaban akan rahasia terbesar dalam hidup umat manusia. Saya ambil dari Yohanes pasal 3, sebenarnya satu pasal ayat 1 sampai 21, tapi kita baca ayat 1 sampai 7 saja.
Saya akan bacakan Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Saudara kasih Tuhan, saya katakan tadi temanya adalah Yesus jawaban akan rahasia terbesar dalam hidup umat manusia. Apa rahasia terbesar dalam hidup umat manusia? Ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang tidak dapat kita ceritakan kepada siapapun. Seperti apa dikatakan yang diungkapkan oleh Don Colbert dalam bukunya Deadly Emotion. Seseorang harus menyimpan sesuatu dalam dirinya sebagai rahasia. Itu seorang hamba Tuhan berkata, seseorang harus menyimpan sesuatu dalam dirinya sebagai rahasia. Terkadang juga suami istri, seorang suami punya rahasia yang nggak bisa diceritakan kepada siapapun, sekalipun kepada istrinya, selain hanya kepada Tuhan. Itu dikatakan oleh hamba Tuhan Don Colbert. Seseorang harus menyimpan sesuatu dalam dirinya sebagai rahasia. Dan begitulah yang terjadi dalam diri pria yang bernama Nikodemus. Ia seorang rabi Yahudi, dia pemimpin agama Yahudi. Ia menyimpan rahasia yang tak dapat ia ceritakan dengan siapapun, sehingga ia datang di malam hari untuk membicarakannya dengan Yesus. Dia tidak bisa menceritakan kepada siapapun karena dia seorang rabi Yahudi, pemimpin agama Yahudi yang tahu benar namanya hukum Taurat. Dan dia melihat, mungkin dia mendengar dan melihat bagaimana Yesus pada waktu itu mengadakan banyak tanda-tanda dalam pelayanannya. Banyak tanda-tanda, makanya dikatakan di sini ia datang pada waktu malam kepada Yesus berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda." Tanda-tanda di sini maksudnya adalah mengadakan mukjizat. Ini pertanyaan besar bagi Nikodemus, rahasia dari hidupnya, dan dia seorang pemimpin agama. Hingga dia datang kepada Yesus dan membicarakannya kepada Yesus. Rahasia bagaimana seseorang dapat masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Rahasia bagaimana seseorang dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dan saudara kasih Tuhan, saya katakan kepada saudara, hanya di Alkitab, hanya dalam kekristenan yang mengajarkan bahwa ada kepastian keselamatan. Hanya di dalam kekristenan yang mengajarkan tentang kepastian keselamatan. Tidak ada yang lain. Tapi kita lihat di sini, saudara kasih Tuhan, Nikodemus, dia walaupun dia telah berjumpa dengan orang yang tepat untuk menjawab rahasia hidupnya yang tak bisa dibicarakan kepada siapapun karena dia seorang pemimpin agama, rabi Yahudi, tetapi ia gagal memahaminya. Mengapa dia gagal, saudara kasih Tuhan? Mengapa seorang Nikodemus, rabi Yahudi, pemimpin agama, dia gagal memahami? Saya akan sampai kepada kita dua hal kepada kita, dan kira memberkati kita hari ini. Kita semua anak-anak Tuhan, bahkan saudara mungkin yang mendengarkan acara Miracle Morning ini, kiranya Roh Kudus bekerja di hati kita semuanya. Yang pertama, karena ia menjadi seorang yang beragama tapi bukan seorang anak Tuhan. Sekali saya katakan, mengapa dia gagal? Kenapa banyak orang gagal? Karena ia menjadi seorang yang beragama tapi bukan seorang anak Tuhan. Ya mungkin saudara bingung, memangnya orang beragama gak anak Tuhan?
Jelas. Ada banyak sekarang orang beragama berkeluyuran di dunia ini, bahkan di dunia maya, yang berkata dia orang beragama, tapi dia bukan anak Tuhan. Ayat 1 dikatakan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia orang beragama, memahami hukum Taurat, tapi dia bukan seorang anak Tuhan, hingga dia nggak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Rahasia terbesar hidupnya disampaikan kepada Yesus, tapi dia gagal memahaminya. Karena apa? Karena dia hanya menjadi seorang beragama. Banyak orang berpikir agama adalah tujuan perjalanan kehidupan rohani mereka. Banyak berpikir seperti itu. Padahal agama tidak menyelamatkan, saudara kasih Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir agama ada tujuan perjalanan kehidupan saudara. Di Alkitab, seorang Cornelius dalam Kisah Rasul pasal 10, dia seorang yang beragama, dia seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, dan seorang yang suka memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Bahkan dia seorang yang suka membantu rumah-rumah ibadah, kata firman Tuhan. Tetapi dia tidak diselamatkan. Makanya ketika dia sembahyang jam 3, malaikat Tuhan datang kepadanya bahwa dia harus menjemput seorang hamba Tuhan namanya Simon. Singkat cerita, dia jemput Simon, dan Simon sampai ke rumahnya Cornelius, dan Simon berkata, "Oh, inilah maksud Tuhan kepada saya, bahwa Allah Israel tidak memandang bulu." Hingga disampaikan bahwa di dalam Yesuslah ada keselamatan. Jadi banyak orang berpikir agama adalah tujuan perjalanan kehidupan, tapi tujuan kehidupan rohani mereka, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Sangatlah bahaya jikalau saudara tidak mengenal Tuhan tapi disebut beragama. Agama bukan hidup, tetapi menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus. Itu yang utama. Agama itu bukan hidup, tetapi menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus. Makanya ketika Nikodemus bertanya kepada Yesus, "Engkau membuat tanda-tanda, adakah engkau itu jika Allah tidak mungkin itu terjadi jika Allah tidak menyertaimu?" Tapi apa kata jawaban Yesus? Bertolak belakang dengan pertanyaannya Nikodemus. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Karena Yesus tahu apa yang di hatinya Nikodemus, maka Yesus langsung membuka rahasianya kepada dia. Bahwa saudara kasih Tuhan, di dalam Yesus itu yang terutama adalah menjadi manusia baru. Bukan soal agama, tapi menjadi manusia baru. Agama Kristen pun kalau nggak jadi manusia baru, engkau ditolak. Engkau ditolak. Alkitab berkata kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, merekalah anak-anak Tuhan. Sekali lagi, setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, merekalah anak-anak Tuhan. Kata Injil Yohanes 1 ayat 12. Merekalah anak Tuhan, yaitu mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhannya. Jadi bukan soal beragama. Agama itu, saudara kasih Tuhan, hanya mengajarkan tata hidup manusia, tapi terkadang orang banyak menyalahkannya, salah memahami tentang agama itu. Jadi pertama saya katakan tadi bahwa karena ia menjadi seorang beragama tadi bukan seorang anak Tuhan. Untuk menjadi seorang anak Tuhan dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Ini jelas. Yang kedua, karena ia tidak memahami hal-hal perkara rohani, mata rohaninya tertutup. Itulah Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, seorang rabi Yahudi yang memahami hukum-hukumnya, hukum Taurat. Tapi dia mata rohaninya tertutup hingga dia nggak bisa memahaminya. Mata rohaninya tertutup karena meragukan perkataan Tuhan Yesus. Ayat
Ayat 9 dikatakan, Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nikodemus dia tidak bisa memahami perkataan Tuhan karena mata rohaninya tertutup. Kalau saudara mau terbuka mata rohanimu, buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan, maka engkau akan bisa memahami perkara-perkara rohani. Kalau sudah mata terbuka, kita bisa berbuat apa saja. Tapi ketika mata tertutup, itu yang membahayakan. Ia tidak bisa berbuat apapun dalam dunia rohani. Dalam alam rohani dia nggak bisa memahami apapun, dia tidak bisa berbuat apapun. Dan mungkin dalam dunia jasmani dia bisa melakukan banyak hal. Hingga banyak orang salah kaprah. Dengan memahami Allahnya dia salah kaprah. Hingga melenyapkan nyawa orang adalah perintah Allahnya. Itu salah kaprah. Saudara kasih Tuhan, mari datang kepada Yesus. Ia tidak membuka hati supaya mengerti perkataan Tuhan Yesus. Ayat 10 dikatakan, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Dia tidak memahami hal-hal rohani. Karena Yesus berkata kepada Nikodemus sampai 3 kali, engkau harus lahir kembali. Saudara kasih Tuhan, setiap orang di dunia ini kalau tidak lahir kembali, jangan pernah masuk surga. Tidak akan pernah bisa masuk surga. Karena Alkitab mengatakannya, engkau harus lahir kembali. Maka Nikodemus tidak mengerti itu apa arti lahir kembali, nggak memahaminya. Hingga Yesus merasa heran. Nikodemus dikatakan, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ia tidak mau menerima apa yang Tuhan Yesus katakan. Ayat 11 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tidak menerima kesaksiannya Tuhan Yesus. Ia tidak mau percaya yang Tuhan Yesus katakan perihal dirinya. Tidak mau percaya. Ayat 12 dikatakan, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Ia tidak mau percaya yang Tuhan Yesus katakan perihal dirinya. Tuhan Yesus berbicara perihal dirinya sebagai Allah yang menjadi manusia. Sekali lagi, Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus bahwa dialah Allah yang menjadi manusia. Ayat 13 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak manusia, itulah Yesus. Dia Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, itulah Yesus. Dan Nikodemus kan memahaminya. Saudara mau diberkati Tuhan, terima Dia. Tuhan Yesus berbicara perihal keselamatan hanya ada dalam iman kepadanya. Ayat 15 sampai 20 dikatakan di sana, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal kepadanya. Nya maksudnya adalah Anak manusia, itulah Yesus. Percaya sebagai Tuhan, bukan hanya percaya bahwa Yesus seorang utusan atau nabi. Dia seorang utusan, dia nabi, tapi dia juga adalah Tuhan. Jadi kalau Anda percaya hanya sebagai utusan, hanya sebagai nabi, saudara belum diselamatkan, saudara belum ke surga. Kalau saudara percaya Yesus hanya sebagai utusan atau nabi, saudara tidak diselamatkan. Saudara kasih Tuhan, dikatakan Alkitab Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Saudara mau diberkati Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan, maka engkau akan diangkat menjadi anak Tuhan. Ya, bukan sekedar orang beragama, tapi anak Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan membuka paradigma kita menjadi paradigma yang baru tentang Yesus, bahwa Dia Allah yang menjadi manusia datang ke dunia karena kasih-Nya. Allah membuktikan kasih-Nya kepada umat manusia di dunia dengan turun ke dunia menjadi manusia untuk menegur manusia akan dosa, untuk mengajari manusia akan dosa.
tapi manusia banyak menolak dia. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang bukan menolak Yesus. Kita adalah orang-orang yang menerima Yesus. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Jadi keselamatan di dalam firman Tuhan itu pasti, bukan mudah-mudahan. Adalah kepastian, bukan iya atau tidak. Tapi di dalam Yesus hanya ada kata iya, yes. Hanya kata itu dalam Alkitab. Jadi saudara kasih Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara, dan mari buka hatimu dan terimalah dia sebagai Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menjadi anak Tuhan. Dan ketika saudara menjadi anak Tuhan, saudara punya hak masuk ke rumah Tuhan. Haleluya. Rumah Tuhan adalah surga yang mulia. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian kita, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Urala basa kata garala basa. Amin. Aku mengasihi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan Kau hidupkan di hati kami semua. Dan Roh Kudus bekerja di hati kami semua, di hati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Karena Alkitab berkata Roh Kudus sudah mengisahkan dunia akan dosa dan akan penghakiman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, berkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Kau buka mata rohani setiap umat-Mu untuk dapat melihat keajaiban-keajaiban Taurat-Mu Tuhan. Dan jamalah setiap umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh-Mu bekerja, Roh-Mu berkarya Tuhan di hati setiap umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang belum punya anak Tuhan karuniakan seorang anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati pelayanan Miracle Morning, biarlah semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.